Sebelum kita masuk dan membaca pertanyaan, saya ingin memberikan fakta apa yang disampaikan Ustadz tadi. Ibu-ibu mau ndak punya anak seperti guru kita Ustadz Abdul Somad? Bapak-bapak mau punya menantu seperti Ustadz Abdul Somad? Pasti mau. Coba saya tanya Ustadz, ibu Ustadz ilmu gelar pendidikannya magister atau doktor? Mak saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Emaknya Ustadz kepala dinas di kantor wali kota atau tidak? Tidak kepala dinas, tidak kepala kantor. Subhanallah. Ibu beliau ibu rumah tangga, tapi berhasil melahirkan seorang anak menjadi legenda mubalik di Indonesia, Ustadz Abdul Somad. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuk dan membaca pertanyaan, saya ingin memberikan fakta apa yang disampaikan Ustadz tadi. Ibu-ibu mau ndak punya anak seperti guru kita Ustadz Abdul Somad? Bapak-bapak mau punya menantu seperti Ustadz Abdul Somad? Pasti mau. Coba saya tanya Ustadz, ibu Ustadz ilmu gelar pendidikannya magister atau doktor? Mak saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Emaknya Ustadz kepala dinas di kantor wali kota atau tidak? Tidak kepala dinas, tidak kepala kantor. Subhanallah. Ibu beliau ibu rumah tangga, tapi berhasil melahirkan seorang anak menjadi legenda mubalik di Indonesia, Ustadz Abdul Somad. Ini bukti bahwa salah satu karena mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang ibu beliau mengamalkannya sehingga lahirlah Ustadz Abdul Somad. Banyak kita lihat gelarnya tinggi, gelar pendidikannya bertumpuk, di kantor dimuliakan, tapi ternyata anaknya tukang tipu. Kenapa? Mulai dari mendidik dan membesarkan anaknya, tidak mengamalkan sunnah, bahkan cenderung menyepelekan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini supaya kita semakin yakin bahwa sunnah itu betul-betul faedah. Mari kita dengar pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini tidak benar. Kenapa? Ada juga yang jauh dari pohonnya ketika dibawa ke kelelawar. Saya mengetahui Ustadz kalau saya sempat nakal, tapi insya Allah sudah mulai hijrah saat ini. Pertanyaannya, apakah ketika saya punya anak kelak, dia akan nakal seperti saya? Seperti sifat-sifat jelek saya dulu, seperti yang dikatakan pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Silakan Ustadz. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari silap salah dan dosanya sama seperti orang yang tak berdosa. Dalam hadis lain, ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, berbuat dosa, thumma yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan segala silap, salah dan dosanya. Lalu kemudian Nabi membacakan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya, zakarullah, kemudian dia berzikir mengingat Allah, fastaghfirullah lidzunubihim, kemudian dia minta ampun kepada Allah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan berhenti dari perbuatan itu, maka Allah mengampunkan segala silap salah dosanya di masa muda, di masa lalunya. Lalu kemudian insya Allah dia berdoa dan Allah akan memberikan dia anak yang soleh dan solehah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikut, Ustadz, gimana caranya supaya suami tidak terlalu kasar terhadap istri, padahal setahu saya sudah menjadi istri yang soleha? Nabi diminta supaya mendoa kepada Allah agar diturunkan musibah
agar orang-orang kafir yang memerangi Nabi itu diratakan dengan tanah. Lalu kata Nabi, inni lam ub'ats la'anan, aku tidak pernah diutus untuk melaknat, aku tidak pernah diutus untuk mencaci maki, sumpah serapa. Maka Nabi saat perang Uhud itu dia berdoa, Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, mereka berbuat salah karena tidak tahu. Nabi berkata, orang-orang yang kasar maka dia hilang amalnya. Nabi dapat itu dari mana? Dari Allah. Ada dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada banyak bersedekah, yatsba'uha adha, tapi perbuatannya menyakiti hati, menyinggung perasaan. Oleh sebab itu, suami-suami yang kasar tadi, cakapnya menyinggung perasaan, kata Allah dalam Al-Quran, langsung ditegur Allah, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu, bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, dan menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan suami-suami laki-laki yang kasar-kasar ini diberikan Allah kelembutan hati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tambahan, ibu-ibu yang punya suami seperti ini, jangan di-share sifatnya suami di medsos. Kadangkala ada istri menjelek-jelekkan suaminya di medsos. Kalau suami kita jelek, maka jalan keluarnya kita mohon hidayah dari Allah. Maka ibu curhat di malam hari, kemudian sholat hajat, berdoalah minta kepada Allah supaya suaminya diberi hidayah. Amin, amin. Berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Daripada ibu pakai bahasa Arab salah-salah, belum lagi lain nggak ngerti apa yang diucapkan, nanti malaikat bingung. Apa maksudnya ini bu? Lain di bibir, lain di hati. Doanya mau supaya suaminya dapat hidayah, ternyata doa yang dia baca minta jodoh. Maka boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Bugisnya doa itu mapeletu. Bahasa gaulnya curhat. Silahkan curhat, bangun tengah malam. Kalau Allah yang berikan hidayah kepada suami ibu, tidak ada yang mampu menghalanginya. Maka curhatlah di sajadah. Jangan curhat di medsos. Ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku. Sibuk benar Tuhan mau baca statusmu. Pertanyaan berikut. Ustadz, bagaimana mendidik anak yang sudah terbentuk karakter keras dan susah diberi nasihat? Apa yang harus saya lakukan? Saya bertemu dengan seorang pecandu narkoba. Sudah tua, sudah terbentuk, tapi akhirnya berhenti. Bagaimana ceritanya Bapak berhenti dari narkoba ini? Ibu kandung saya pergi ke Makkah, tawaf 7 putaran, dibawanya air zam-zam. Setiap putaran doanya, berhentikan anakku jadi pecandu narkoba, stop anakku dari narkoba, berhentikan narkoba. Habis itu dia bawa pulang, dimandikannya saya dengan air zam-zam itu. Artinya apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ketika ibu masih mau merepet, ibu masih cerewet, ibu masih mau bicara, insya Allah 10 keluar dari mulut ibu, 1 akan nyangkut di hatinya. Tapi kalau ibu sudah capek, lelah, diam, kiamat sudah terjadi. Oleh sebab itu yang pertama, mulut tidak